Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan PES 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Lilis Nurhayati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 dari program studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404113741. Hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Materi yang akan saya sampaikan adalah hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan masyarakat pada kelas 5B di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Parigi. Demikian perkenalan dari saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sudah siap belajar semua? Siap. Kalau begitu, sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Sika berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu mau bertanya, apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah. Semua kursi terisi penuh ya. Berarti itu menandakan kalian hadir semua. Sebagai cinta kita kepada lingkungan, coba perhatikan apakah ada sampah di mejanya atau di lacinya. Kalau masih ada, silahkan dibuang di tempat sampah. Silahkan diperiksa, dibuang di tempat sampah. Ada? Ya. Ya. Semuanya sudah bersih? Semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Untuk membangkitkan semangat nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya silakan berdiri. Garuda Pancasila. Sebelum kita belajar, kegiatan berikutnya adalah kita membuat kesepakatan. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang kalian inginkan dan aturan-aturan selama kegiatan belajar hari ini. Coba Ibu tawarkan kepada kalian. Kalian menginginkan belajar kita seperti apa? Yang menyenangkan dan seru. Ya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu materinya tentang apa? Dila, silahkan. Norma dan aturan. Norma dan aturan. Berapa gambar yang ingin Ibu tampilkan? Gambar 1 itu tentang apa? Iya, seorang anak yang sedang membantu orang tuanya menyapu. Di mana itu? Di halaman. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban anak di rumah. Di pembelajaran yang akan Ibu terapkan pada pembelajaran ini adalah dengan menggunakan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam dan menggunakan strategi problem based learning. Supaya pembelajaran lebih fokus, mari kita ice breaking dulu. Ayo berdiri.
Kita pakai, kalau ibu bilang 1, kalian tepuknya 3. Kalau ibu bilang 2, tepuknya 1. Kalau ibu bilang 3, tepuknya 1/2. Siap? Siap. 1, 2. Belum fokus. 3. 3 loh. Ulang. Apa begini loh, Pak Ari? 3, 1, 2, 3. 3 itu tidak ada. Ulangi, 3. Masih ada. 3, 2, 1, 2, 3. Ada. Masih belum fokus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. Oke, mantap. Untuk selanjutnya, ibu akan memberikan atau menampilkan sebuah slide yang berisi permasalahan yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Oke. Setiap hari ruang kelas sering kotor setelah jam pelajaran selesai. Banyak siswa yang langsung pulang tanpa ikut membersihkan kelas. Ceritanya ini berarti apa? Ceritanya beberapa di kelas tapi tidak ikut membersihkan. Iya, berarti Tidak bertanggung jawab. iya. Namun saat besok pagi datang, mereka marah karena kelas kotor dan tidak nyaman digunakan. Menurut kalian, apa masalah yang sebenarnya dari kejadian ini? Apa masalah? Apa sumber masalahnya? Pasti banyak. Yang kedua, siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan bagaimana solusinya agar kelas tetap bersih dan nyaman setiap hari? Nanti kalian jelaskan di kegiatan berdiskusi setelah ibu bagi kelompok. Ibu akan membagi kelompok dengan sebuah permainan. Berdiri semua. Kalau bisa keluar dari tempatnya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Membuat kelompok 3 orang. Mulai. Ayo cepat. 3. Oke, 3. Sini. Kelompok 2 di sana. Kelompok 3 di situ. Ya, silakan. Oke, yuk. Cepet. Ayo. Siap dengan teman yang baru? Oke, mantap. Jadi kita sudah boleh mulai berdiskusi. Sebelum berdiskusi, Ibu akan bagi dulu LKPD-nya ya. Nanti ditulis jawaban dari hasil diskusinya di sini ya. Iya. Sosokan. Ibu harapkan kalian bisa menjawab dengan runut dari pertanyaannya itu. Ya. Ayo, sekarang boleh didiskusikan. Masing-masing harus punya ini, pemikiran, pendapat. Ya. Tidak boleh Nanti ditambahkan kalau kamu sudah, nanti ditambahkan Fitran. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak. Tidak? Oke, mantap. Masing-masing harus punya pendapat ya. Aku suruh. Iya, masing-masing harus punya pendapat.
Apa masalah yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa kotor? Kan masing-masing punya, Putri punya pendapat, Dava punya, Fani punya, Rafa. Oke. Usahakan semua punya pendapat. Sampai ke Angga juga punya pendapat. Baik, kita akan dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Sudah siap kelompok 2? Ya, semua kelompok memperhatikan, dan nanti kalau ada misalkan pendapat yang kurang menurut kalian ya, boleh disanggah atau boleh dipertanyakan. Ya. Oke, kelompok 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Soal apa masalah sebenarnya dari kejadian ini? Jawaban, mereka mengotori kelas dan mereka tidak bertanggung jawab, dan banyak siswa yang langsung pulang tanpa ikut membersihkan kelas. Pertanyaan nomor 2. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Jawabannya, yang piket atau parkir kebersihan dan yang mengotori kelas. Nomor 3. Dan bagaimana solusinya agar kelas tetap bersih dan nyaman setiap hari? Jelaskan. Jawaban, kita harus menjaga kebersihan kelas dan bertanggung jawab kalau kita mengotori kelas. Kita harus membersihkan kembali. Kalau kita tidak bertanggung jawab, maka kelas akan kotor dan tidak nyaman untuk dipakai belajar. Oke, bagus dan mantap sekali. Tunggu dulu sebelum diakhiri. Apakah ada sanggahan dari kelompok lain atau ada yang ingin dipertanyakan? Dari kelompok 1 tidak ada? Tidak. Kenapa tidak ada pertanyaan? Oke, kelompok 3? Pas? Sudah? Oke, silahkan. Berarti sudah sip. Sudah mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sangat bagus sekali pendapatnya ya. Dan harus bertanggung jawab adalah kita yang berada di dalam kelas, dan solusinya agar kelas tetap bersih dan nyaman setiap hari adalah membersihkan kelas setiap hari dan setiap mau pulang, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada atau tidak ada? Wah, masa tidak ada? Kalian sepakat dengan jawabannya? Oke, berarti sudah sepakat semua. Silahkan ditutup. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, apa masalah sebenarnya dari kejadian ini? Jawabannya, yang sebenarnya terjadi adalah banyak siswa yang langsung pulang tanpa ikut membersihkan kelas sehingga kelas menjadi kotor dan tidak nyaman digunakan. Soal nomor 2, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Jawabannya, yang seharusnya bertanggung jawab adalah semua murid yang ada di dalam kelas. Nomor 3, dan bagaimana solusinya agar kelas tetap bersih dan nyaman setiap hari? Jawabannya, agar kelas tetap bersih dan nyaman setiap hari adalah membersihkan secara rutin dan bekerja sama dalam membersihkan kelas. Ya, itu dia jawabannya. Apakah ada yang mau menyanggah dari kelompok lain atau mempertanyakan?
Pas? Pas, sudah sepakat berarti? Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, semua kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah melaksanakan kegiatan diskusi dan sudah mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok, dan semuanya Ibu rasa dan pasti kalian juga sepakat bahwa kalian walaupun berbeda kelompok tetap satu inti dari jawabannya, yaitu apa sih permasalahan yang sebenarnya dari kejadian ini? Karena apa? Iya, kelasnya kotor itu karena tidak adanya tanggung jawab. Dari siapa? Dari siapa? Dari siswa-siswi itu sendiri. Yang seharusnya dilakukan adalah apa? Iya, bertanggung jawab. Kalau misalkan kalian sudah mengotori kelas, maka yang harus dilakukan atau kewajibannya adalah membuang atau membereskan sampah-sampah itu, dibuang di tempat sampah, karena tidak adanya tanggung jawab sehingga kelasnya kotor. Kalau kotor, kamu nyaman belajar atau tidak? Tidak dong, kamu tidak akan nyaman belajar, berarti hakmu tidak ada di situ. Ya, hak tidak ada di situ, hak untuk mendapatkan belajar atau tempat yang nyaman untuk belajar tidak ada, karena kewajibannya tidak dilaksanakan. Apa kewajibannya? Iya, membersihkan kelas. Solusinya yang selanjutnya pasti di setiap kelas ada aturannya atau jadwal piket. Tetapi kewajibannya walaupun ada jadwal piket, jangan semena-mena. Jangan mentang-mentang, oh besok kan ada yang piket. Jadi tidak boleh begitu ya. Walaupun ada yang piket, tetap kita harus bertanggung jawab dengan kebersihan kelasnya kita. Begitu, jangan malah memanfaatkan keadaan, oh besok yang piket si Anu, saya kotori kelasnya. Tidak boleh, tidak boleh seperti itu. Ibu sudah menyiapkan beberapa jawaban di atas meja di depan kalian ya. Nah, tugasnya adalah satu orang maju mencari jawaban. Siap? Siap. Are you ready? Yes. Mana yang orang pertama maju? Stop, jangan dekat-dekat. Soal yang pertama. Sesuatu yang pantas diterima oleh seseorang disebut dengan maju. Rio, Fadli. Ya. Ya. Nomor 2, perhatikan baik-baik. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab disebut dengan mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang? Benaran. Jangan nutupi nomor 4. Sebutkan 2 contoh kewajiban anak di rumah. 2, 1. Pemain berikutnya. Nomor 6 ya. Bagaimana cara kamu menghormati hak teman-temanmu di sekolah atau lingkungan rumah? Fadli, maju cepet. Pemain berikutnya. Nomor 7. Setiap siswa berhak mendapatkan titik-titik dari guru di sekolah.
Mana pemain berikutnya? Mendapatkan perlakuan yang adil dari guru adalah contoh. Berikutnya, siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah, tetapi tetap wajib untuk titik-titik fasilitas tersebut. Soal terakhir, pemain terakhir, pemain selanjutnya. Ini masih ada pemain terakhir. Oke, sip. Keyakinan masing-masing. Ya, keyakinan masing-masing. Baik, perhatikan semuanya. Kalian masing-masing kelompok sudah menampilkan yang terbaik dalam permainan ini. Yang sebelah sini. Ini Ya, sebelah sini. kelompok 2. Tengah. Kelompok 2 ya. Ya. Kelompok 3. Kita cross check dulu masing-masing. Nomor 1, sesuatu yang pantas diterima oleh seseorang disebut dengan hak. Hak. Oke, benar. Nomor 2. Berarti kelompok 1 mendapatkan poin 80. Kelompok 2 mendapatkan poin 100. Kelompok 3 mendapatkan poin. Oke, beri tepuk tangan. Ini tadi adalah penampilan dari games yang Ibu berikan kepada kalian, dan semuanya sudah menampilkan versi terbaiknya ya. Bukan berarti yang nilainya 80 itu mereka kurang tidak baik, tidak, tapi mereka perlu lagi untuk belajar atau lebih fokus dan lebih teliti dalam mencari jawabannya ya. Nah, hari ini kita sudah membahas tentang hak Dan kewajiban. Iya, hak dan kewajiban. Jadi Ibu minta salah satu orang untuk menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini yang dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah tentang pengertian hak dan kewajiban. Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Iya, silahkan Mbak Dila bacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ya. Ya. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Setiap hak diikuti oleh kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak. Di dalam kewajiban ada hak orang lain. Dengan melaksanakan kewajiban, contoh laki-laki yang memiliki sebagai anak kedua adalah 1. Hak mendapat kasih sayang dari anggota keluarga. Kemudian Kewajiban menjaga kebersihan di rumah bersama keluarga. Iya, betul sekali. Pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi ketika keduanya tidak berjalan seimbang? Karena jika hak dan kewajiban Tidak seimbang, seimbang, maka akan terjadi ketidakharmonisan dan ketidakadilan dalam kehidupan. Iya, tidak akan ada keharmonisan. Sebagai contoh adalah ketika salah satunya tidak mau melaksanakan piket. Ya, ketika salah satunya ada yang tidak mau melaksanakan piket, pasti terjadi apa? Iya, rasa tidak adil dari yang lain dan menjadi tidak harmonis. Contoh tidak harmonis itu seperti apa? Pasti akan ada yang di dalam hatinya mendongkol. Ibu ada sedikit penghargaan atau reward kecil untuk kelompok. Jadi tolong satu orang maju ke depan. Kelompok 1.
Terima kasih. Kelompok 2. Iya, kelompok 3. Oke. Kita refleksikan kegiatan hari ini ya. Apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Iya. Siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Untuk pertemuan berikutnya siap untuk bekerja sama dengan kelompoknya? Oke, mantap. Sebagai materi pertemuan berikutnya adalah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ya. Nah, sebagai penutup, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Belum berdoa, Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya dan maaf kalau ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Semoga kalian bisa memaafkan. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi